Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah termasuk ngaji. Insya Allah ini yang terakhir di Ramadan ini. Hari ini Ramadan kajian duhur Ramadan terakhir untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita masih bisa mengadakan kajian duhur yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi jamaah sekalian. Di kesempatan ini saya nggak baca tafsir, tapi saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya masalah fikih sehari-hari, dan kemungkinan kalau nanti jawaban saya ada yang beda dengan jamaah, itu mohon dimaklumi ya, karena fikih itu luas. Fikih itu tidak hanya terpaku pada satu pendapat, minimal ada 4 pendapat, yaitu dari madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dan terkadang di dalam satu madhab itu, misalnya madhab Syafi'i, kemudian ulamanya itu pengikut madhab Syafi'i disebut Syafi'iyah, kadang di antara ulama Syafi'iyah itu juga berbeda pendapat lagi. Jadi benar-benar dinamis, benar-benar luas kalau kita mau belajar fikih. Yang tidak boleh itu kita mengacu pada satu pendapat, terus menganggap pendapat kita benar dan memaksa temannya untuk ikut pendapatnya. Nah, itu yang nggak boleh. Kita boleh ngikuti satu pendapat, tapi jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan mudah-mudahan dimulai di An-Nahl ini ya, kita bisa merangkul semua golongan, semua pemikiran, dan saling menghormati bila ada perbedaan. Itu mudah-mudahan dari An-Nahl ini nanti bisa kayak gitu. Karena fikih memang nggak bisa dipaksakan harus ini. Kayak di Saudi misalnya, negara yang mematok harus ikut madhab Hambali, sehingga yang lain, madhab yang lain harus mengikuti. Akhirnya jadi ya kayak gitu itu. Jadi agak kaku untuk pendapat yang lain. Sampai akhirnya dikisahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki pindah di pinggiran Mekah di Rusaifah itu, bikin pesantren sendiri yang menganut banyak madhab itu, khususnya yang Syafi'i dan Maliki, tapi masih diakui oleh negara. Tuh. Di Indonesia yang banyak menganut madhab Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan ada madhab-madhab yang lain yang masuk ke Indonesia. Yang penting tadi itu saling menghormati. Tuh. Contohnya apa? Misalnya berwudu. Dalam berwudu itu suami istri habis wudu terus sentuhan. Kira-kira batal enggak? Gitu. Batal enggak wudunya? Kalau menurut madhab Maliki Syafi'i batal. Ya. Tapi kalau menurut Maliki enggak batal. Loh, kok bisa beda? Masa enggak ada sumbernya? Semua imam madhab itu sumbernya sama, Quran sama hadis. Kemudian sudah diramesin apa? Sudah diambil intisarinya, ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain sampai ada rumus fikih itu yang usul fikih, akhirnya jadi satu sumber hukum. Jadi kalau di Syafi'i sentuhan laki perempuan itu batal, suami istri batal setelah wudu. Kalau madhab Maliki enggak, sumbernya ya sama, di Quran surat Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah ya.
aulamastumun nisa itu. Jadi sebenarnya sama. Kalau kamu sudah menyentuh wanita, maka harus berwudu kalau sholat. Sama aliran Syafi'i, oh berarti kalau habis nyentuh wanita setelah wudu batal. Termasuk suami istri, kecuali yang mahram. Tapi pemikiran dari mazhab Maliki enggak. Itu bukan bersentuhan, tapi berhubungan, bersetubuh. Jadi kalau sampean menganut mazhab Maliki, suami istri habis mau sholat, ya lihat istrinya pakai kemukena, kok ketok ayu, disun dhisik ndak batal. Kalau menurut Maliki. Nah, berarti ikut Maliki saja saya. Nah, dalam fikih kalau ikut yang gampangnya saja itu ndak boleh. Jadi dalam satu amalan harus kalau ikut Syafi'i ya ikut Syafi'i, kalau ikut Maliki ya ikut Maliki. Kalau ini tadi masalah wudunya ikut Syafi'i, batalnya ikut Maliki, itu tidak boleh. Jadi kalau wudunya ikut Syafi'i, batalnya juga ikut Syafi'i. Nah, kebanyakan di Indonesia itu wudunya ikut Syafi'i. Jadi ikut Syafi'i ya kayak kita wudu itu, airnya mengalir, terus tangannya gini-gini tok, ya kepala gini-gini, selesai. Tapi kalau Syafi'i lebih berat, kalau Maliki lebih berat. Kalau Maliki wudu itu harus di sela-sela digosok gini tangan, jadi setengah mandi. Kemudian rambut ini harus basah semua. Itu kalau wudu menurut Maliki. Tapi sentuhan sama suami istri tidak batal. Nah, tergantung sama yang nanti jamaah ikut yang mana. Kalau ikut Syafi'i wudunya yang sederhana gitu berarti batal. Itu salah satu contoh. Nah, di sini ada yang tanya zakat fitrah itu sebaiknya beras atau uang? Gimana? Kalau menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki sama Hambali, zakat fitrah itu harus kutul balad, harus makanan pokok daerah setempat. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya harus pakai beras. Takarannya berapa? Takarannya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu sekitar 7 on, 6 sampai 7 on. Jadi makanya di zakat fitrah itu ada perbedaan, mungkin di Bapak Ibu jamaah itu ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3, itu memang perbedaan perhitungan dari mudnya. Nah, kalau di suatu daerah itu makanan pokoknya gandum, ya zakat fitrahnya pakai gandum. Kalau di suatu daerah itu makanan pokoknya kurma, ya pakai kurma. Nah, kalau di Indonesia karena makanan pokoknya beras, ya berarti harus pakai beras. Misalnya zaman sekarang ribet, bawa beras ke masjid, ke amil, mendingan pakai uang, sederhana, bisa transfer, ya. Apakah boleh? Pakai uang, zakat fitrah pakai uang boleh, menurut mazhab Hanafi. Jadi bisa. Cuma masalahnya takarannya mazhab Hanafi itu 3,8 kg kurma. Jadi kalau pakai uang, kalau mengikuti mazhab Hanafi itu ya sekitar 4 kilo ya, 3,8 sekitar 4 kg kurma. Kalau kurma itu 1 kilo misalnya 100.000, berarti ya 400.000. Kalau di Syafi'i 2,5 kilo paling enggak 25.000 kalau bawa beras. Gimana sekarang? Ikut mana? Bawa beras 2,5 kilo atau bawa uang 400.000? Itu kalau kurma biasa. Kalau kurma ajwan itu bisa sampai 250, 1 juta berarti. Nah, terus gimana nih? Apakah nggak bisa pakai uang? Kan
uang itu bisa lebih dimanfaatkan daripada nerima beras, kan mending uang bisa untuk belanja gitu kan. Bisa, menurut Syafi'i bisa, tapi perlu kita carikan siasat, dicarikan jalan keluar. Caranya bagaimana? Caranya kita ke Amil bawa uang seharga beras 2,5 kilo tadi, misalnya 25.000. Nah, Amilnya itu menyediakan beras. Jadi kalau di An-Nahl sini, ya buka panitia zakat, kemudian Cak Kusnan nyetok beras, karyawan pens atau pegawai pens atau mahasiswa pens yang mau zakat di An-Nahl itu beli berasnya di Cak Kusnan. Itu tidak apa-apa. Nah, misalnya dipatok 2,5 kg tadi 25.000, kok dijual sama takmir itu 30.000, itu tidak masalah. Jadi selama jual beli beras itu akadnya akad jual beli, bukan akad zakat. Begitu beras tadi diserahkan kepada panitia, maka itu baru beras zakat dan tidak boleh dijual belikan. Misalnya di An-Nahl sini ada yang zakat beras. Ini saya sama istri saya beras, titip beras di An-Nahl 5 kilo, misalnya gitu. Ada yang 6 kilo, ada yang 5 kilo. Kita ambil gampangnya 5 kilo. Titip beras di An-Nahl 5 kilo. Oh ya, saya terima sama takmir. Kemudian yang menyerahkan beras tadi pulang. Datang lagi misalnya dosen atau karyawan ke An-Nahl. Cak mau zakat tapi saya bawa uang. Oh gak apa-apa, iki beras itu kuwen, engko di zakat nang aku. Nah itu yang gak boleh. Sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagian gak boleh. Karena apa? Beras yang sudah diterima panitia tadi itu adalah kewajiban panitia zakat untuk menyerahkan kepada yang berhak menerima zakat. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Nah kayak tadi itu ya sudah nggak boleh mengeluarkan, menjual, panitia menjual zakat, zakatnya orang tadi nggak boleh. Jadi orangnya harus membawa beras atau panitia menyediakan beras. Kok misalnya panitia susah menyediakan beras, panitia boleh menyediakan contoh beras. Jadi misalnya di An-Nahl ini panitia zakatnya membawa 1 kilo beras. Saya mau zakat di An-Nahl. Oh kita harus menerima beras, nggak menerima uang. Oh ya saya ini bayar untuk beli beras. Contoh berasnya kayak gini. Oh ya bagus, saya setuju. Nah baru ditulis bisa. Nanti setelah uangnya kumpul, panitia baru beli beras untuk didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Itu. Jadi zakat fitrah sebaiknya beras atau uang. Kalau menurut mazhab Syafi'i beras. Kalau menurut Hanafi uang, tapi ya tadi itu sekitar 400.000 ke atas. Nah, kalau harus bawa uang 25.000 disiasati kayak tadi, jadi panitia menyediakan beras dulu. Dan ini ada permasalahan lagi, kalau panitia, mungkin Bapak Ibu panitia di kampung, di rumah menyediakan beras, jual belinya tidak boleh di masjid. Jadi di luar lingkungan masjid, misalnya di Serambi atau di bagian masjid yang bukan untuk sholat. Karena jual beli di dalam masjid juga ada larangannya. Itu. Kemudian bagaimana membayar zakat secara online? Ini ada lagi. Boleh membayar zakat secara online itu sah. Karena apa? Karena pada aplikasi zakat, ini zakat kontemporer, fikih kontemporer, begitu kita mengklik OK, mengklik setuju atau mengklik bayar di aplikasi zakat, itu berarti kita sudah otomatis melakukan ijab kabul pembayaran zakat. Jadi kalau ada yang bilang kan tidak boleh ini, kan tidak ada pertemuan antara amil sama yang membayar zakat, kan tidak sah.
Nah, ini juga menjadi polemik. Tetapi secara fikih kontemporer, begitu kita mengklik OK atau mengklik setuju, maka zakat kita otomatis sudah sah. Ini sama saja dengan jual beli di stasiun atau di airport, di bandara. Kita jual beli pakai mesin kayak yang di pens itu, yang di kulkas itu. Kan masukkan uang terus kita ngomong sama mesin. Mau beli yang mana? Kalau beli yang ini bayarnya 5.000, kalau beli yang ini 10.000. Kemudian kita klik setuju enggak? Mesin kan ngomong, bukan orang. Kan di dalam enggak ada orangnya, di dalam mesin. Kemudian kita oke setuju, keluar barang yang kita beli, nah itu juga sah. Akadnya jual beli juga. Kayak gitu. Jadi fikih kalau secara kitab memang sangat kaku. Tapi setelah aplikasi di masyarakat memang perlu keluasan. Jadi jangan sampai kita jual beli itu harus ketemu. Apalagi kalau yang biasa ke ampel ya. Kan mesti kalau kita beli kan mesti orangnya saya jual ya saya beli. Jadi akadnya ada akad yang jelas. Nah kalau di mesin enggak. Pokok kita klik setuju atau oke, maka itu sudah menjadi hukum jual beli yang sah. Dan fikih itu juga kadang juga bingungi. Misalnya tadi saya sholat imami, kemudian ada salah satu rukun yang kurang. Biasanya kan kalau yang jamaah laki-laki kan bilang subhanallah untuk mengingatkan imam, atau kalau jamaah wanita nepuk tangan gini. Nah kalau imamnya enggak sadar-sadar salahnya bagaimana? Ini kejadian sama anak saya ini di masjid. Itu imamnya itu yang cerita anak saya, waktu pulang imamnya itu berdiri padahal harusnya sudah tasyahud. Nah cerita dari rumah itu ya tadi orang-orang tuh sampai wiritan, jadi bilang subhanallah kan, itu kan masih kecil belum ngerti bilangnya wiritan. Sudah wiritan bolak-balik, imamnya bolak-balik keliru terus. Akhirnya anak-anak kecil, jamaah anak kecil itu teriak, mungkin bingung ya. Weh lombo weh. Akhirnya imamnya sadar baru tasyahud. Nah ini kalau kita ikut secara fikih kitab kan cara menegurnya itu kan pakai itu subhanallah. Nah anak-anak kecil bilangnya pakai wiritan. Nah kalau nggak sadar-sadar gimana? Sama aja dengan habis imam itu takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazaitun, waturi sinin. Imam bilang gitu, mesti jamaahnya subhanallah. Imamnya bingung, loh aku salah tak baca surat, terus aku bener. Akhirnya diganti, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Jamaahnya subhanallah, loh kok salah mat? Mungkin imamnya sepaneng ya, banyak masalah atau mungkin grogi. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jamaahnya juga subhanallah. Nah bingung, nggak selesai nih imam jamaah sholat. Salah satu imam akhirnya bilang, weh durung fatihah. Akhirnya sholatnya batal, ini tadi juga batal, tapi menyelamatkan satu masjid tadi. Ternyata imamnya bukan salah baca suratnya, tapi belum baca fatihah. Akhirnya sholatnya diulangi, satu masjid selamat. Nah itu beberapa masalah fikih. Kemudian ini saya cari yang masalah puasa aja. Gimana kalau ada punya hutang puasa sampai Ramadan berikutnya belum nyaur? Apakah cukup pengganti puasanya atau harus membayar fidyah? Misalnya gini, ada orang hutang puasa di tahun 2023 ini 3 hari misalnya, karena sakit atau entah apa
kemudian setelah Lebaran sampai Ramadan 2024 dia belum nyaur yang 3 tadi. Itu gimana? Apakah nanti di tahun 2025 itu dia mengkodoknya atau harus bayar fidyah atau kedua-duanya? Gini, kalau selama rentang waktu ini tadi antara 23 sampai 24 tadi ini memang ada udzur syar'i, dia tidak bisa mengkodok karena ada udzur syar'i, misalnya sakit terus-terusan, mau ngodok nggak bisa, sehingga bukan karena teledor, maka dia nanti di tahun 2025 masih kewajiban mengkodok yang 2023 ini tadi. Cukup mengkodok saja. Tetapi kalau karena teledor, misalnya ogah-ogahan, akhirnya besok puasa maneh, akhirnya dia sampai nggak bisa nyaur yang 3 tadi, maka setelah puasa di 2024 dia wajib mengkodok yang kurangnya tadi 3 plus fidyah 3 kali. 1 hari puasa yang ditinggal dia wajib membayar fidyah. Karena apa? Karena teledor, karena ogah-ogahan tadi. Tapi kalau tidak ada keteledoran, misalnya sakit atau misalnya ibu-ibu, wis engko ae gampang nyaure dekat-dekat Ramadan. Ternyata begitu mendekati Ramadan terlupa, akhirnya dapat 2 kemudian haid. Misalnya di pertengahan Sya'ban tahun depan, baru dapat 2 ternyata haid. Haid ini sampai nabrak Ramadan 2024 kurang 1. Nah, ini juga dianggap adanya udzur syar'i. Sehingga ibu tadi ini wajib mengkodok yang 1 lagi tanpa harus membayar fidyah. Ini untuk yang mengganti puasa. Jadi kalau puasanya ogah-ogahan sampai kepontal apa? Sampai bertemu Ramadan berikutnya, dia harus membayar fidyah. Kemudian bagaimana bekerja berat, misalnya kuli bangunan yang tidak bisa puasa, apakah mengganti puasa atau membayar fidyah? Ini untuk pekerja berat, dia tetap berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak ada kemurahan walaupun dia bekerja berat. Karena kemurahan itu untuk yang sakit, benar-benar sakit, atau yang bepergian. Kalau bekerja berat, dia wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, urusannya nanti di tengah hari kok tidak kuat, boleh berbuka. Jadi tidak boleh, misalnya ada pekerja berat, saya besok ada job angkat-angkat karena ada angkutan mudik, arus mudik, saya ada job mengangkat karung-karung itu sampai 100 karung. Terus mereka gak saposo. Nah, misalnya pemikiran gitu, itu nggak boleh. Jadi untuk pekerja berat, malam tetap niat, berangkat kerja tetap berpuasa. Urusan nanti di tengah pekerjaan kok dapat 50 karung kok nggak kuat, sedangkan itu satu-satunya pekerjaan yang harus diselesaikan dan untuk menafkahi keluarga, maka di saat dia tidak kuat tadi boleh berbuka. Dihitung dia utang 1. Tapi kalau misalnya dia masih kuat dan imannya itu juga kuat, maka boleh, malah itu sebaiknya dan itu yang lebih baik untuk tetap berpuasa. Jadi nggak sampai mokel. Tapi kalau nggak kuat, dia boleh berbuka. Dan waktu berangkat kerja tadi tetap berpuasa, kemudian malam tetap niat. Jadi nggak boleh besok ada tugas berat, kemudian langsung nggak puasa, nggak boleh. Jadi tetap harus menjalankan ibadah puasanya. Dan yang perlu diingat sama pekerja berat tadi, dia itu harus punya pedoman, barang siapa yang berpuasa di hari Kamis, maka dia akan berpuasa di hari Jumat pada esok harinya. Yang bingung alhamdulillah. Itu, jadi puasa
harus tetap. Kemudian apakah sholat tarawih boleh dikerjakan kurang dari 8 dan apakah lebih afdal dikerjakan sendiri atau berjamaah? Sholat tarawih itu sholat sunnah, dikerjakan semampu sampean dan sebisa sampean. Bisa dikerjakan 8 ya dikerjakan monggo, dikerjakan 20 silahkan, lebih tidak masalah. Kok misalnya badan ini capek kemudian mengerjakannya cuma 2 rakaat, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Asalkan di dalam bulan Ramadan sebisa mungkin kita menjalankan sholat taraweh. Dan bagaimana baiknya dikerjakan sendiri di rumah atau berjamaah? Karena sholat sunnah biasa, maka berjamaah ya lebih utama. Karena Rasulullah itu sholat taraweh bersama para sahabat itu 3 hari. Kemudian Rasulullah tidak sholat setelah berjamaah, khawatir nanti diwajibkan. Sehingga berjamaah itu juga lebih afdol, mengikuti para sahabat dan para tabi'in juga berjamaah. Nah, kalau di Madinah, ahli Madinah itu sampai 36 karena iri dengan ahli Mekah dulu itu. Ahli Mekah itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Kemudian setelah tarawih, tawaf. Tawaf itu kan 7 putaran. 1 putaran tawaf itu sama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga ahli Madinah menambahi sampai 36 rakaat tarawihnya. Untuk biar lebih banyak ibadahnya dibanding ahli Mekah gitu. Jadi kayak gitu. Kemungkinan itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya selaku mewakili teman-teman takmir An-Nahl, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, para donatur yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga kajian Duhur Ramadan ini bisa terlaksana dengan sukses, dan mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini ada karena saya mengucapkan kayak tadi, mumpung ingat nanti Idul Fitri itu mengucapkannya apa? Itu sekarang jadi rame juga. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, atau yang lain, atau mohon maaf lahir dan batin. Kalau menurut kitab-kitab dan menurut para sahabat itu mengucapkannya juga taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau kita misalnya sulit, ya lidah Jawa, ya lidah Surabaya, apakah boleh yang lain? Boleh saja. Misalnya minal aidin wal faidin, itu juga doa. Minal aidin wal faidin itu bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faidin itu mudah-mudahan kita kembali kepada kefitrahan dan kita kembali kepada kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa, dan kita menuju kemenangan yaitu kesucian jiwa, kesucian diri, dan kesucian di hadapan Allah. Karena itu kesucian di hadapan manusia kita tambahi dengan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau secara syar'inya, ya secara kitabnya ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau kita mau secara masyarakat, ya terserah. Cak sepurane senake ya cak ya nggak apa-apa. Misalnya saya ketemu Cak Kusnan, Cak kosong-kosong ya nggak apa-apa. Dengan apa? Dengan harapan antara saya dengan Cak Kusnan ini mengetahui, menyadari bahwa oh berarti sama-sama minta maaf lahir dan batin. Jadi di hadapan Allah kita sudah suci di hadapan Allah sebagaimana bayi yang lalu lahir karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ya. Dan sesama manusia kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.